Selamat malam teman-teman UMKM semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah berkenan mengikuti acara webinar UMKM series Warung Akademi pada malam hari ini. Warung Akademi ini adalah CSR Warung Stick and Steak sebagai bentuk kepedulian kami terhadap teman-teman pelaku UMKM di Indonesia untuk dapat tumbuh bersama. Selain kegiatan online seperti ini, insya Allah Warung Akademi juga akan mengadakan workshop dan juga sharing bisnis yang diadakan secara offline ke kota-kota besar di Indonesia. Sebelum memulai acara pada malam hari ini, saya ingin menyapa nih teman-teman UMKM yang sudah hadir. Saya ingin berikan ruang bagi teman-teman UMKM. Silakan untuk menuliskan nama, asal, dan nama usahanya di kolom komentar, teman-teman. Silahkan bagi teman-teman yang sudah hadir bisa menuliskan nama, asal, dan nama usahanya nih. Sekalian promosi nih teman-teman. Biar kita bisa saling follow satu sama lain. Dari Kak Sazar. Kak Sazar Garut Topoci. Oke, selamat malam Kak Sazar. Oke, ini ada juga dari Boyolali, Kak Aji Boyolali. Dari usahanya Simostik dan juga Seblak Jeber. Oke, selamat malam Kak Aji. Oke, yang lainnya mana nih teman-teman? Apakah ada yang dari Aceh atau Papua nih mungkin? Oke. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah memperkenalkan diri dan juga usahanya di kolom komentar. Silakan untuk bisa saling bersilaturahmi ya nanti. Semoga usaha teman-teman semakin berkembang dengan mengikuti kelas-kelas di Waroeng Academy. Atau teman-teman yang belum memiliki usaha atau baru memulai usaha, semoga diberikan kemudahan. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Diani Islamiati yang akan memandu acara webinar pada malam hari ini sampai nanti kurang lebih pukul 21.00. Nah, teman-teman, ada kabar bahagia nih sebelum kita memulai kelas pada malam hari ini. Nanti akan ada 3 e-voucher makan dari Waroeng Stick and Steak. Caranya gimana? Teman-teman cukup capture kegiatan pada malam hari ini dan juga review materi yang akan diberikan oleh pemateri kita pada malam hari ini. Kemudian dapat mention Waroeng Academy dan juga KJAASP_official ya teman-teman. Nanti akan ada 3 orang terpilih yang memberikan review terbaiknya yang akan mendapatkan e-voucher dari Waroeng Stick and Steak. Sebelum memulai acara pada malam hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu nih teman-teman, supaya semakin berkah acara pada malam hari ini. Baik, mungkin dapat dengan membaca basmalah bersama-sama ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman. UMKM merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional semakin meningkat dari tahun ke tahun. Namun masih banyak UMKM yang mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan bisnis mereka. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain kurangnya pemahaman tentang manajemen keuangan, sulitnya mengakses modal, dan juga minimnya akses ke pasar yang lebih luas. Edukasi tentang strategi menyusun perencanaan dan juga laporan keuangan UMKM bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang komprehensif terhadap pengelola UMKM maupun owner UMKM itu sendiri. Warung Akademi kali ini didukung oleh PT Warung Stick Indonesia berkolaborasi dengan Ibu Ati Sri Purwanti Ningsih, founder dari KJAASP, sekolahfinansial.com, dan juga Salvin Fiskin Chips menyelenggarakan acara webinar UMKM Series dengan tema strategi menyusun perencanaan keuangan. Pada malam hari ini, diharapkan kegiatan ini akan membantu teman-teman UMKM untuk mengatasi kendalanya dalam melakukan perencanaan UMKM. Baik, setelah sesi dari Ibu Ati nanti, kami akan memberikan sesi
tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman UMKM untuk bertanya secara langsung kepada Ibu Ati. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa terlebih dahulu pemateri kita pada malam hari ini. Selamat malam Ibu Ati Sri Purwantiningsih. Ya, selamat malam Kak Dian. Apa kabar Ibu? Ya, alhamdulillah kabar baik Kak Dian. Alhamdulillah. Apa kabar teman-teman semua? Insya Allah baik Bu. Baik semua Masih ya. pada semangat nih walaupun Iya. malam hari. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu atas waktunya untuk hadir pada malam hari ini dan berkenan hadir untuk sharing ilmu dan pengalaman untuk teman-teman UMKM. Baik teman-teman, Ibu Ati Sri Purwantiningsih ini adalah founder dari KJAASP dan sekolahfinansial.com. Oke teman-teman, mari kita simak materi dari Ibu Ati Sri Purwantiningsih. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Kak Dian. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Selamat malam teman-teman semua. Walaupun malam minggu ya, di akhir pekan begitu ya. Nah, ini apa istilahnya tuh biasanya Sabtu malam itu kan ini ya untuk keluarga, untuk ini aja ternyata saya juga ada kondangan tapi ya karena udah terlanjur ini kan jadi di Geraha Sabah harusnya tapi saya nggak berangkat ini suami saya yang akhirnya yang datang gitu. Tapi nggak apa-apa, ini kita semua mengorbankan malam hari ini untuk belajar bersama. Saya senang sekali di tengah-tengah dari teman-teman yang telah disupport oleh Warung Stik Indonesia ya, dan juga Warung Akademi ya Kak Dian ya, yang menurut saya ini sesuatu hal CSR yang bagus sekali. Saya baru tahu kalau ternyata Warung Stik, padahal anak-anak saya suka sekali di Warung Stik, dan ternyata ada kepedulian juga terhadap teman-teman UMKM. Nah, di sini kebetulan saya sendiri sebagai ini ya financial planner dan juga akuntan profesional gitu. Nah, di sini saya juga ingin berbagi dengan teman-teman gitu tentang apa sih sebenarnya perencanaan keuangan untuk UMKM gitu. Dan juga tentu saja mulai dulu dari pribadi kita, karena di teman-teman UMKM biasanya itu kan yang saya temui dan memang apa yang biasanya menjadi permasalahan memang uang pribadi dan uang usaha itu memang campur kayak gitu. Nah, bagaimana untuk membuat perencanaan ini gitu, perencanaan secara pribadi kita di keuangan itu gimana? Nah, memang saat ini pun saya sedang mau menyusun buku yang khusus untuk melek finansial untuk pengusaha pemula. Maksud saya ini untuk UMKM juga gitu. Nah, dengan gaya bahasa yang ringan. Cuman ini lagi on proses, nanti tinggal finishing aja gitu. Nah, saya mau tanya nih, ini kira-kira mungkin di kolom chat, ini dari mana aja tadi sudah ada Boyolali, sudah ada ini dari mana Aceh sampai Papua ada enggak ini? Ini dari jumlahnya 73. Semoga malam hari ini tetap semangat ya kita mengikuti diskusi kita. Nanti kita akan lebih banyak untuk diskusi. Nah, ya dari Boyolali ya, dari Boyolali, Garut gitu. Nah, mungkin Jakarta juga ada gitu, Bekasi ya, Bekasi ada gitu, dan memang NTT. Nah, ini NTT hadir juga, Malang gitu, terus juga Lombok. Oh iya, ada Lombok, NTT, dan saya sudah pernah ke sana semua gitu, sampai Aceh sampai Papua, saya sudah sampai ke sana juga. Nah, untuk menyingkat waktu, sebenarnya kita mulai aja ya. Izinkan saya untuk mulai ini dengan share screen ya, teman-teman ya. Saya mau tanya nih, teman-teman yang sudah punya perencanaan keuangan di sini siapa nih? Mungkin bisa di kolom chat, ada nggak? Atau sudah punya laporan keuangan untuk usahanya?
ini saya bisa sharing ya teman-teman. Kebetulan saya sendiri punya kantor jasa akuntan. Kantor jasa akuntan itu mempunyai izin dari Kementerian Keuangan. Untuk apa? Untuk melayani jasa akuntansi, manajemen, perpajakan, sistem informasi, jasa pendampingan, dan saya ada jasa training gitu. Nah, sampai saat ini semua jasa saya itu ada kliennya semua. Dan apa yang sebenarnya yang bisa ditarik dari sebenarnya apa permasalahannya? Permasalahan ketika ada masalah pajak, ada masalah tentang ternyata perselisihan dengan mungkin sesama partnernya, partner bisnisnya, itu ujung-ujungnya apa teman-teman? Itu karena laporan keuangannya itu tidak ada tapi merasa tidak valid gitu. Jadi kurang dipercayai. Karena apa? Karena tidak ada standarnya. Mereka hanya membuat sesuai sendiri-sendiri, sesuai kemampuan masing-masing dari sumber daya manusia. Itu memang masih kurang memahami bagaimana laporan keuangan yang baik. Kadang laporan penerimaan dan pengeluaran itu sudah dianggap menjadi laporan keuangan. Padahal apa sih sebenarnya laporan keuangan? Nah, nanti untuk lebih jelas minggu depan kita khusus laporan keuangan. Kalau malam hari ini kita akan membahas tentang perencanaan keuangan. Nah, itu sesuatu hal yang penting. Nah, ini Pak Budi Prasetyo laporan tapi masih manual ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, oh ya ini ada Makassar, Tangerang itu juga hadir ya. Medan juga ada. Nah, malam hari ini kita fokus di perencanaan keuangan khusus kita ada pribadi dan bisnis lah. Nanti saya akan menyinggung dua itu. Walaupun sebenarnya ini tuh sesinya sebenarnya harusnya ada panjang gitu. Tapi ini saya jadiin satu, nanti kita bisa tanya jawab saja lebih ke arah apa permasalahannya, nanti bisa kita biar bisa apa sih solusinya bagaimana begitu. Nah, izinkan saya ini dulu ya teman-teman, share screen terlebih dahulu. Nah, udah kelihatan teman-teman? Sudah ya? Nah, kita malam hari ini spesifik kita mengambil tema perencanaan keuangan pribadi dan bisnis. Nah, kenapa kita malam hari ini mengambil tema ini? Karena ini sesuatu hal yang memang mau tidak mau kita harus tahu. Namanya kita mengelola uang dari sejak lahir, dari sejak kecil, kita tidak ada pendidikan keuangan atau literasi keuangan. Bahkan menurut survei OJK tahun 2022, itu untuk literasi keuangan kurang lebih 50% lah ya. Itu yang sudah memahami literasi keuangan. Tetapi inklusi keuangan itu lebih besar. Apa itu maksudnya? Lebih besarnya itu sekitar 80%. Artinya apa? Ada gap nih antara inklusi dan literasi. Inklusi itu kalau kita kemampuan seseorang untuk melakukan investasi gitu, berarti itu lebih besar dibandingkan dengan kemampuan literasi keuangannya. Artinya bahwa orang yang investasi itu bisa jadi karena belum tahu, nggak paham tentang apa yang diinvestasikan, akhirnya investasi ya terjadi kadang kena tipu atau investasi bodong gitu, nggak paham sama sekali, yang penting ada uang diinvestasikan. Nah, ini karena kurangnya literasi keuangan. Nah, literasi keuangan di sini tuh memang sangat luas begitu. Nah, malam hari ini kita kaitannya dengan keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Nah, ini CV saya seorang financial planner, owner dari kantor jasa akuntan saya, ASP ya, Ati Supulwanti Ningsih, terus founder sekolah finansial dan owner PT Salvin. Nah, ini organisasi saya di HIPI, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, sebagai Ketua Umum DPC HIPI Sleman. Terus saya juga Bendahara Umum HPN PWDIY dan juga Ketua Kamaksi Gama Pusat begitu, keluarga alumni Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada.
Nah, sertifikasi saya nggak sampein. Intinya saya dari IAI ada, dari IAP ada, dari ASEAN ini Chartered Professional Accountant ada, terus juga Certified Trainer, terus juga sebagai sertifikasi pemeriksa untuk dan atas nama BPKRI, dan juga sebagai financial planner begitu, sebagai perencana keuangan. Nah, saya S1 S2 saya dari UGM, saya jurusan akuntansi dan juga di S2-nya Magister Akuntansi spesialisasi pengauditan Universitas Gadjah Mada. Pengalaman saya menjadi akuntan berpraktik dengan izin dari Kementerian Keuangan. Di sini saya apa yang saya kompetensi yang saya punya, saya di bidang akuntansi, perpajakan, manajemen sistem informasi. Nah, saya seorang financial planner, terus sekarang ini juga dosen praktisi mengajar, karena sebenarnya dulu saya pernah juga, cuma saya resign akhirnya karena saya ingin membantu teman-teman pengusaha yang karena ternyata setelah saya membuka kantor sendiri, ternyata bisa memberikan manfaat bagi orang lain, akhirnya masalah orang lain bisa terselesaikan. Nah, itu memang cita-cita saya. Akhirnya memang saya ingin mengabdikan diri ya sebagai salah satu akuntan membangun negeri gitu dengan apa yang saya miliki begitu. Nah, terus juga pernah pengalaman konsultan keuangan, auditor eksternal, auditor internal. Kalau saat ini sebagai narasumber berbagai event begitu, dan sebagai pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPKRI. Itu latar belakang saya gitu. Kalau memang kalau di profesi akuntansi gelarnya itu panjang karena sesuai kompetensinya masing-masing gitu, dan kompetensinya banyak gitu. Nah, ini kita mulai materi ya. Saya mulai mengawali dengan peta. Peta ini teman-teman kalau mulai ini nih dari Bandung pengen ke Surabaya. Nah, ini kan betapa memang jauh ya. Ini dari mungkin ada yang dari Surabaya ya. Ini ada yang dari Bandung, tadi ada yang dari Bekasi juga. Nah, itu kalau mau ke Surabaya itu kan butuh tuh jalan yang warna biru ini. Di sini itu kan butuh perjalanan panjang. Nah, dari sini kita mau mencapai ke sana itu kita mesti berbeda-beda ya tiap orang. Ada yang akan memakai ada yang memilih memakai sepeda motor atau memang lari. Kalau lari butuh waktu berapa lama? Atau mobil atau minibus atau bis atau bisa jadi ya macam-macam. Ada juga yang bisa pesawat juga gitu. Nah, itu tergantung dari kita sendiri, kita mau mencapainya gimana. Nah, begitupun sebenarnya itu bisnis kita gitu. Kita mau mencapai goals-nya yang mana, kita harus punya visi gitu. Kita sebagai UMKM gitu, memang saya senang menyampaikan bahwa pengusaha, kata-kata pengusaha itu lebih membuat kita lebih bersemangat gitu. Kalau dibandingkan dengan kata-kata UMKM. UMKM itu usaha mikro, kecil, menengah gitu. Nah, kadang kita dianggap masih kecil banget gitu. Padahal sebenarnya 99% pendongkrak perekonomian Indonesia itu adalah UMKM dari level yang mikro sampai ke menengah. Sedangkan kalau yang level mikro itu memang paling mendominasi begitu. Nah, ini teman-teman, ayo kita pikirkan di bisnis kita mau menggunakan jalan apa nih yang biar cepat gitu. Apakah pakai motor ataukah kita bisa menyampai visi kita tadi, mimpi kita tadi, kita mau ibaratnya kita dari Bandung mau ke Surabaya, kita mau pakai yang mana gitu. Nah, itu tergantung dari apa yang kita punya dari diri kita gitu. Ya apalagi ya leher ke atas kita harus bisa mempunyai ilmu. Ilmu di sini ya salah satu malam hari ini ilmu tentang keuangan gitu. Nah, tadi sore pun saya sempat juga ada diskusi, ada teman kayak gitu yang mau scale up kayak gitu, tapi terkendala apa di keuangan, makanya harus ditata dulu karena kalau mau bertumbuh di keuangannya itu juga harus ditata begitu. Nah,
Ini kita kalau digambarkan dengan peta ini ya, peta keuangan gitu. Apa aja sih, mulai dari mana? Dari STAR ini, dari STAR. Terus kita apa? STAR sekarang ini coba kita cek. Kita cek financial check up namanya. Apa yang kita punya? Nanti coba saya kalau nanti waktunya ada, saya ada Excel, nanti bisa nanti kita share, nanti bisa diisi masing-masing seperti apa. Nanti sebenarnya kita itu mempunyai kekayaan pribadinya seberapa sih. Walaupun sekarang ini misalnya belum punya apa-apa, enggak masalah. Tapi kan ini start kita. Jadi nanti tahun depan kalau ada penambahan kan ketahuan. Jadi kita akan ketahuan kalau memang nanti ke depan akan bertambah harta kita, tabungan kita bertambah, itu kan akan ketahuan. Nah, ini namanya financial check up gitu. Kan kalau kita sendiri, kita hidup di sekarang ini ya, kalau kita mau cek di lab gitu ya, itu kan kita untuk melihat kesehatan kita. Tapi kalau untuk financial check up, kita pengen tahu kesehatan keuangan kita. Apakah kita itu dalam keuangan kita ini sehat apa enggak, atau justru sakit. Kalau sakit gimana nih biar sehat? Nah, itu ada langkah-langkahnya. Nah, step kedua itu cash flow-nya surplus. Apa maksudnya? Kita buat namanya laporan arus kas pribadi gitu. Mulai dari pribadi dulu gitu. Karena kalau kita langsung bisnis sedangkan pribadi kita nggak ditata, itu juga sama saja. Saya punya klien jadi usahanya itu juga bertumbuh, cuman karena perilaku dari owner yang selalu ambil dan gaya hidupnya yang ternyata gaya hidup yang tinggi, itu ternyata akhirnya menggerogoti aset perusahaan dan akhirnya juga mengalami malah justru kebangkrutan gitu. Nah, cash flow surplus itu maksudnya apa? Coba kita cek sekarang. Kita refleksi semua penerimaan yang selama ini misalnya dalam sebulan, kalau itu istri misalnya mungkin dapat dari suaminya juga, kalaupun ini suami itu kan punya apakah hanya usaha ini saja utamanya gitu, atau mungkin juga kerja gitu. Nah, kerja dapat gaji terus punya usaha. Nah, nanti kira-kira penerimaan kita dalam sebulan itu seberapa sih? Kalau belum bisa diukur kayak gitu. Nah, langsung kita coba cek di pengeluaran kita selama ini, paling nggak sebulan lah ya, kita itu selalu mengeluarkan apa gitu. Kita coba lihat di 3 bulan. Kita coba 3 bulan aja kita rapi gitu ya. Nah, nanti kita itu sebenarnya cash flow-nya surplus atau defisit. Kalau defisit artinya kita itu masih kekurangan sumber penghasilan. Karena kalau defisit ini terus-menerus, itu intinya kita itu bisa mengurangi beban biaya yang selalu kita keluarkan, apakah bisa dihemat, atau memang ini sudah mentok. Kalau memang sudah mentok, nggak bisa dikurangi lagi, artinya kita harus nambah penghasilan lain gitu. Entah dengan hobi kita membuat mungkin les renang, atau mungkin hobi kita punya kompetensi renang, kompetensi yang lain yang apakah kita mungkin bisa ngajarin les, atau kita memang memperluas dengan usaha kita itu kita optimalkan, itu juga bisa gitu. Itu dengan berbagai cara dan setiap orang pasti beda-beda. Itu biasanya case by case, itu biasanya bisa cerita ke saya kayak gitu. Nanti bisa apa solusinya. Terus dana darurat cukup. Maksudnya apa dana darurat? Jadi kita kalau kita misalnya sudah punya keluarga atau masih single, itu juga harus mikirin dana darurat. Karena apa? Paling tidak kalau masih single ya 3 kali dari pengeluaran bulanan. Tapi kalau mungkin sudah berkeluarga, bisa 9 bulan, bisa 12 bulan. Nah, itu kali kali pengeluaran tiap bulan gitu. Nah, tapi kalau memang belum dapat gimana? Ya udah nggak apa-apa, nabung dulu gitu. Nabung dulu, yang penting berarti untuk dana darurat itu dialokasikan dulu gitu. Baru nanti kita mikirkan
nanti untuk tujuan keuangan kita yang lain. Sebelum itu, karena apa dana darurat? Kalau tiba-tiba kalau kita sudah misalnya semuanya udah kita investasikan, ternyata tiba-tiba kita butuh dana darurat. Misal ada mobil kita tiba-tiba harus mogok dan tiba-tiba harus diperbaiki, atau tiba-tiba ternyata kita nggak punya asuransi anak kita sakit, otomatis kita harus misalnya sampai opnam harus. Nah itu kalau makanya untuk ini awal itu dana darurat itu harus ada dulu gitu, karena kalau tiba-tiba terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Terus hutang yang sehat, maksudnya apa? Hutang yang sehat itu gini, hutang yang konsumtif gimana? Nah itu tergantung dari nanti financial check up itu, apakah kita memang perlu hutang atau enggak gitu. Kalau hutang untuk usaha gimana? Nah, itu tergantung juga nanti kita lihat di laporan keuangan usaha kita gitu. Jadi, kalau untuk hutang tapi hutangnya konsumtif gitu. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Tapi kalau memang itu hutangnya produktif, nah itu nanti bisa kita pikirkan. Nah, ini tahapan 1 sampai 4 ini baru dianggap kita itu financial ready gitu. Nah, setelah itu kita bisa memikirkan bahwa kita perlu asuransi apa tidak gitu. Kalau memang kita perlu asuransi, apa sih itu sedia payung sebelum hujan untuk manajemen resiko hidup kita. Nah, itu apakah kita tidak ikut di asuransi tapi kita mengalokasikan untuk apa? Misalnya dengan cara beli emas batangan misal, atau dengan cara yang lain, itu boleh aja gitu. Jadi tidak keharusan untuk harus dengan masuk di asuransi apa, karena kadang nanti mikir itu tergantung masing-masing saja gitu. Karena saya sendiri juga bukan dari ini, saya benar-benar dari financial planner yang independen begitu. Terus selanjutnya yang ke-6 itu kita mikirin, kalau sudah sampai sini kita mikirin nanti dana pensiun. Misal kita ternyata kita bukan karyawan yang sudah ditata dana pensiunnya, disiapkan dana pensiunnya. Kita menyiapkan sendiri itu bisa gitu. Nah, itu pun bisa nanti kalau mau lebih lanjut itu bisa cara ngitungnya gimana, itu ada cara ngitungnya. Terus ini sudah kategori sampai 6 ini kita namanya keamanan finansial. Nah, setelah itu kita akan berpikir namanya kita nanti ada papan, kita mikirin punya rumah, terus dana pendidikan anak, tujuan keuangan yang lain. Kalau nomor 9 ini kan kalau sudah kita ini kan udah mikirin nih, bisa tujuan keuangan yang lain, misalnya apa? Bisa kalau umroh, atau mikirin ke yang lain, misalnya saya mau punya bisnis apa yang nanti kita ngumpulin modal dulu kayak gitu, atau punya cita-cita apa, nah itu bisa. Nah, dari sini ini ya sudah financial stability. Terus kita dengan jalan apa biar nanti, berarti kan di sini kita ada uang lebih yang bisa diinvestasikan gitu. Diinvestasikan kemana? Nah itu kita harus siap bagaimana kita biar untuk investasi itu. Investasi apa saja? Banyak hal yang perlu apakah itu ada reksadana, apakah itu ada nabung saham, yang syariah juga ada. Ini nabung ya, bukan trading. Nabung itu kepemilikan terhadap perusahaan gitu. Dan itu harus jangkanya panjang. Sekali lagi investasi ini kita nanti harus cek finansial profil risiko kita. Profil risiko kita apakah kita ini masuk kategori yang moderate atau kategori yang high risk, yang mau menerima kalau ada risiko yang terberat, misalnya sampai kehilangan uang. Nah, kenapa ini? Kalau teman-teman pernah mendengar generasi sandwich, apa itu generasi sandwich? Generasi yang memang anaknya membiayai orang tuanya ya karena orang tuanya mungkin ini tidak mempersiapkan, ya mungkin secara ini ya udah, tapi kan kita sebagai anak itu kan memang kewajiban ke orang tua.
Tapi ada juga yang kita sebagai anak harus membiayain sampai adik-adik, sampai orang tua. Ya akhirnya inilah yang dikatakan generasi sandwich. Nah, marilah kita sekarang ini kita akan memutus generasi sandwich dengan cara apa? Kita mencoba dengan perencanaan keuangan dari sejak dini. Biar nanti kita akan bisa tidak, ya kita nggak apa-apa, ya sebagai anak kita memang harus membantu orang tua begitu. Tapi ini kan kalau generasi sandwich itu memang tanggung jawab anak akhirnya. Jadi mau nggak mau kita harus membiayai orang tua atau malah keluarga yang lain begitu. Nah, ini kalau kita pernah ya dulu ini ya mungkin yang sekolah waktu ini ada hukum fisika. Hukum fisika itu yang gaya sebanding lurus dengan tekanan. Kalau hidup kita kebanyakan tekanan, maka bisa jadi hidup kita itu kebanyakan gaya. Kalau masa tua kita kebanyakan tekanan, maka bisa jadi masa muda kita kebanyakan gaya. Nah, ini di hukum fisika ini sebenarnya sudah ada dan ini memang relate dengan apa yang terjadi sekarang ini. Kalau kita gaya hidupnya itu tinggi gitu ya, gaya hidup yang memang lifestyle itu kan memang setiap orang beda-beda begitu. Nah, ini di hukum fisika inilah yang sebenarnya mirip dengan apa yang terjadi di kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya agar bisa gaya tanpa tekanan? Kalau kita masih aktif income, caranya dengan sabar dan disiplin menyisihkan. Bila ada sejumlah uang, maka investasikan. Nah, investasi apa yang paling menghasilkan? Yang utama, kalau kita memang belum mempunyai passive income dan memang kita keterbatasan uang, ya kita seoptimal mungkin malah justru investasikan leher ke atas. Apa itu maksudnya? Kita akan belajar untuk bagaimana cara ya mungkin dari bisnis kita itu, terus kita mengoptimalkan gitu. Jadi setelah kita punya pengetahuan, kan mulai mencari investasi yang aman dan menguntungkan yang menghasilkan kenaikan harga aset dan passive income. Nah, ketika passive income sudah lebih besar dari gaya hidup yang Anda inginkan, maka Anda bisa bergaya tanpa tekanan. Nah, ini. Jadi kalau kita harus belajar, intinya itu harus growth mindset gitu. Gaya hidup yang dinamis ditambah minimnya literasi keuangan itu membuat ya inilah ya merasa sulit untuk mengelola keuangan. Nah, ini sebagian milenial juga masih sulit mengelola keuangan sesuai skala prioritas. Nah, ini cerdas mengelola keuangan yang tepat. Ini sebenarnya apa sih financial planning? Nah, financial planning ini kita akan menyusun untuk tujuan finansial kita itu secara komprehensif, secara keseluruhan. Jadi apakah kita nanti dari penerimaan kita berapa, terus biaya-biaya yang dikeluarkan dalam sebulan itu berapa, kayak gitu. Itu masih surplus atau sudah defisit gitu. Nah, itu kita akan tahu itu. Nah, arus kas yang sehat itu kondisi ketika pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Tujuan keuangan itu ada 3. Tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek biasanya sampai 1-3 tahun. 3 tahun sampai 5 tahun itu jangka menengah, dan jangka panjang itu lebih dari 5 tahun. Nah, manfaatnya apa kita membuat tujuan keuangan ini? Yang pertama itu membuat lebih teratur dan kita disiplin. Yang kedua, memiliki perencanaan untuk masa depan. Yang ketiga, memiliki perlindungan dari kejadian tidak terduga. Nah, keempat, ini terhindar dari hutang itu karena apa? Karena kalau kita lebih besar dari pengeluaran kita, ya nanti kan tetap kita akan minus gitu. Kalau minus kan mau nggak mau minusnya itu berarti dari hutang gitu. Nah, ini terus yang kelima itu bisa mengurangi stres ya, karena juga kita masalah ekonomi ya kita bisa ada yang sampai stres juga. Yang keenam, tujuan hidup dan kekurangan. Nah, ini akan lebih jelas gitu. Jadi kita mau tujuannya mau kemana itu ditulis gitu. Itu ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Saya ada Excel-nya, nanti kalau mau ini bisa saya share.
Terus kenapa financial planning itu penting? Yang pertama ini ya financial, tapi apa yang harus dilakukan? Yang pertama tuh financial check up dulu ya. Tadi ya, seperti di awal yang saya sampaikan, financial check up itu harus gitu. Tapi kalau males nggak usah, nggak perlu. Saya udah tahu kok ini, yaitu terserah saja. Tapi kalau memang mau menata keuangan kita, itu berangkat dari keuangan pribadi kita dulu gitu. Sebelum menata keuangan bisnis kita. Financial check up yang pertama itu kita cek. Sekarang kondisi keuangan kita tuh sehat apa enggak? Susun tujuan keuangan. Terus buat anggaran. Kita membuat anggaran yang kira-kira dalam sebulan itu kita butuhnya apa aja sih kayak gitu. Itu dibuat anggaran. Terus baru kita eksekusi, terus kita komitmen dan evaluasi serta review gitu. Review apakah itu kita memang bisa sesuai atau bisa malah lebih rendah dari anggaran kita. Nah, ini untuk mengelola uang dan menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran. Nah, mengapa perlu cek kesehatan finansial? Ini untuk memantau antara penerimaan dan pengeluaran, mengontrol penerimaan dan pengeluaran dengan cermat dan terarah. Nah, yang ketiga, mempersiapkan keuangan yang terencana di masa depan. Nah, ini tujuannya. Nah, apa sebenarnya inflasi itu? Nah, teman-teman, kita itu sebenarnya dalam tahun ke tahun sebenarnya ada namanya inflasi. Inflasi itu kita tidak bisa menekan dari internal kita. Ini sudah ini ya, sudah kita diem aja, ini udah terjadi inflasi gitu. Ini contoh tahun 2020 uang 100.000 itu beli apa? 2.000 sudah misalnya belanja 2 tahun 2000 itu dapat banyak barang. Tahun 2010 berkurang. Tahun 2020 tinggal 2. Itu tinggal 2 barang yang bisa kita beli dengan 100.000. Artinya apa? Uang kita ternyata semakin lama itu kalau kita diamkan saja akan terjadi inflasi dan akan terjadi penurunan nilai. Kalau kita mau menginvestasikan, misalnya kita beli emas gitu, sebenarnya itu untuk hedging, untuk pelindung nilai gitu. Karena apa? Pelindung nilai dari inflasi memang kalau emas itu. Nah ini dengan hanya, ini menabung rata-rata 1% per tahun, maka uang Anda akan kalah dengan inflasi gitu. Itu kalau melihat dari perbandingan tingkat inflasi tahun ke tahun ya. Dilihat dari 2019 sampai 2021 gitu, itu tingkat inflasinya ternyata lebih dari 1% gitu. Nah, terus ini bagaimana cara mengatur keuangan? Yang pertama itu buat anggaran arus kas yang positif. Ya, arus kas itu apa? Penerimaan dan pengeluaran. Pengeluarannya di breakdown apa saja gitu. Kalau memang nanti nggak mau mencatat pakai ini ya Play Store, di Google Play Store aja. Nanti kita banyak tuh aplikasi-aplikasi untuk mengelola keuangan gitu. Terus catat pemasukan dan pastikan bahwa pendapatan Anda dapat memenuhi pengeluaran begitu. Karena kalau enggak ini pasti kita akan hutang gitu. Kalau enggak hutang pasti kita kan butuh nih dana dari berarti tambahan dari mungkin penghasilan kita kurang. Kalau seperti itu berarti bisa jadi kita gaya kita turunin gitu. Turunkan nanti untuk pembelian misalnya yang biasanya makan di luar terus ya udah kita kurangi dengan cara mungkin makannya di rumah gitu. Terus plotkan dan catat pengeluaran Anda, usahakan tidak melebihi pendapatan. Setelah dicatat, maka akan kelihatan bagaimana kesehatan keuangannya dan lalu dievaluasi. Nah, keuangan dikatakan sehat apabila bisa menabung minimal 10% dari pendapatan dan cicilan hutang itu tidak boleh lebih dari 30%. Nah, ini bagaimana cara mengatur keuangan? Nah, ini ya. Pangkas pengeluaran bulanan. Yang pertama, kurangi gaya hidup. Pertimbangkan finansial ya, kualitas sama, harga berbeda. Terus kita menyadari akan penghasilan. Nah, hati-hati dengan misalnya ya ini ya, apa ya? Ya ini
gaya hidup lagi gitu. Kebutuhan misalnya jika sudah melebihi dari 20% dari penghasilan, kita stop. Misalnya dalam sebulan kita ada istilahnya nanti jatah, misalnya kita hangout di luar kayak gitu, yaitu 20% dari penghasilan saja. Nah, itu terus ini tabungan versus investasi. Nah, tabungan itu apa sih? Untuk menyimpan uang. Nah, harta benda yang berharga ya untuk tabungan itu. Investasi untuk menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang. Contohnya apa? Emas, saham, reksadana. Nah, begitu. Nah, kalau cara tradisional dapat penghasilan, terus langsung kita belanjakan, baru sisanya ada, baru ditabung. Kalau tidak ada sisa, ya udah berarti tidak ada yang ditabung. Nah, untuk cara sekarang harusnya penghasilan langsung ditabung. Kita sudah ada perencanaan berapa persen untuk langsung ditabung. Karena kalau nanti nunggu sampai habis, maksudnya untuk belanja dulu, pasti nanti nggak akan ada sisa. Terus setelah ada kelebihan, itu kita atur untuk belanja. Jadi sudah kita plot untuk menabung itu dari awal. Begitu. Nah, ini contoh tujuan keuangan. Ini bisa untuk perencanaan dana darurat, dana liburan, dana membeli rumah, dana ibadah, dana pendidikan anak, dana pensiun. Nah, terus ini rencana. Nah, ini prosentase ya. Prosentase yang ini sebenarnya tidak saklek ya, teman-teman. Ini bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan dari kita. Jadi ini hanya contoh aja. Ini contohnya misalnya 40% anggaran untuk kebutuhan sehari-hari, 10% untuk kebutuhan sosial, 20% untuk investasi atau tabungan, yang 30% untuk kebutuhan hutang, untuk membayar cicilan tadi. Nah, ini kalau tanpa hutang misalnya 40% untuk kebutuhan sehari-hari atau living gitu. Yang 10% untuk kebutuhan sosial, social cost gitu. Yang 30% untuk tabungan, yang 20% untuk hiburan atau playing gitu. Nah, ini contoh bisa diterapkan begitu. Tapi kalau memang tidak sesuai, loh saya kan banyak, saya bisa jadi saya pengeluaran saya untuk bulanan itu 20% aja dari ini, yang sisanya bisa 80% bisa diinvestasikan. Itu juga nggak apa-apa. Itu tergantung dari kondisi keuangan masing-masing. Begitu, ini 5 cara praktis ya untuk mengelola keuangan keluarga. Yang pertama tuh mengatur cash flow. Cash flow itu antara penerimaan dan pengeluaran begitu. Nah, ini rasio yang disarankan menabung ya minimal 10% dari penghasilan, cicilan maksimal 30% dan lifestyle-nya maksimal 20%. Menyiapkan dana darurat. Dana darurat adalah dana yang diparkir dan hanya digunakan dalam keadaan darurat. Misalnya kehilangan pekerjaan atau kemarin kayak seperti pandemi ya yang lama. Itu saya rasa dana darurat kita 12 bulan pun itu akan tergerus dan pasti kurang gitu, karena ternyata kita kurang lebih bisa hampir 2 tahun gitu untuk bisa ini ya kembali normal lagi gitu. Nah, itu untuk jaga-jaga sebenarnya. Terus mempersiapkan dana pendidikan anak. Nah, ini ketika nanti mungkin 18 tahun lagi anak kita ini apa kuliah. Nah, itu bagaimana caranya? Itu bisa sebenarnya ilmu di financial planning itu memang banyak ya. Bagaimana cara mempersiapkan dana pendidikan itu dengan metode apa itu bisa. Terus mempersiapkan dana pensiun ini pun juga bisa direncanakan. Terus memiliki proteksi. Proteksi dalam hal ini ya. Ini di masa produktif saat kita berjuang mencapai berbagai tujuan finansial bisa terjadi hal yang tidak diinginkan seperti sakit dan kematian. Nah, resiko inilah yang kita alihkan ke perusahaan asuransi. Nah, ini semua kita kembalikan apakah memang mau pakai asuransi atau enggak, itu bisa kita kelola sendiri juga bisa. Gitu. Nah, ini terkait dengan hubungan antara keuangan bisnis dan pribadi. Dalam keuangan bisnis kita masih level UMKM. Nah, apakah kita sudah bisa menggaji diri kita dari bisnis kita? Nah, coba besok
minggu depan kita laporan keuangan di bisnis kita seperti apa gitu. Bagaimana cara nanti menggaji diri kita? Apakah kita akan mengambil privé atau menggaji diri kita dengan usaha kita? Karena kita kan level UMKM kita masih terjun lapangan, terjun di usaha kita. Nah, kita alokasikan berapa yang kalau memang belum bisa untuk membiayai kita untuk digaji gimana? Ya jangan paksakan. Seberapa yang bisa? Apakah itu dari dari ketika misalnya produksi kita mengerjakan sendiri, ya udah kira-kira nanti untuk ngitung HPP-nya masukkan, dan itu ada gaji atau kayak istilahnya kita menghargai diri kita gitu. Jangan sampai kelupaan, karena kadang UMKM untuk HPP itu penghitungannya ini nggak dipikirkan kalau nanti terjadi misalnya kita ada reseller yang harus harus menjual lagi kayak gitu, sudah mepet gitu. Jadi ketika nanti misalnya kita mau joinan untuk dijualkan, ternyata ini udah mepet banget, akhirnya kan kita naikkan harganya gitu. Nah, akhirnya harganya dengan pasaran kan jadi jauh beda gitu. Nah, itu terjadi, makan dari awal kita akan list dulu HPP, penyusun membuat HPP seperti apa sih. Nah, nanti minggu depan nanti saya coba saya singgung juga begitu. Nah, terus kalau kita sudah bisa menggaji, nah ini sebenarnya dari pemasukan dari bisnis kita. Kan kalau kita menggaji diri kita artinya kan menjadi beban di bisnis kita. Gitu. Nah, akhirnya menjadi pemasukan di uang pribadi kita, cash flow pribadi kita gitu. Atau kita mau privé. Kalau mau privé, ya kita nanti kita ambil dari laba yang sudah kita dapatkan, begitu baru kita ambil dari situ. Nah, terus juga setelah itu ada pengeluaran untuk keperluan pribadi. Nah, setelah masih ada sisa, nah kita bisa untuk bisnis yang lain. Misalnya, oh ini masih bisa nih untuk ikut join sama teman untuk modal bersama. Nah, itu bisa juga dengan atau membesarkan bisnis kita, itu juga bisa. Nah, ini cash flow bisnis dan cash flow pribadi. Hampir sama sebenarnya gitu. Nah, 5 langkah mudah untuk perencanaan keuangan bisnis kita ya. Nah, di sini nih ada hitung biaya setup. Apa sih biaya setup? Nah, biaya setup itu semua yang apa yang kita butuhkan untuk bisnis kita list biaya variabel, biaya tetap kita. Nah, itu semuanya kita hitung. Nah, nanti untuk yang khusus bisnis dan nanti laporan keuangan minggu depan ya. Nah, itu. Terus ini semua kita hitung. Terus kita akan membuat proyeksi. Proyeksi apa? Laba rugi bisnis gitu. Nah, membuat proyeksi ini kalau kita belum mempunyai laporan keuangan sebelumnya, ya kita memang agak kesulitan karena kan belum ada gambaran. Jadi sebenarnya kalau nanti kita itu kita sudah mempunyai laporan keuangan sebelumnya, kita bisa membuat proyeksi laba rugi. Tapi kalau memang belum pernah, kita coba bikin juga nggak apa-apa. Tapi ini kan memang kita ini baru perencanaan, proyeksi dulu gitu. Nanti kalau memang tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga gitu, kalau kita selalu buat, itu lama-lama kita akan tahu sebenarnya berapa yang memang nanti untuk proyeksi itu akan tepat. Itu kalau kita sudah mempunyai laporan sebelumnya itu 3-5 tahun. Itu nanti bisa untuk proyeksinya itu akan mendekati ketepatan gitu. Nah, terus proyeksi arus kas. Proyeksi arus kas ini bisa dibuat seperti apa? Proyeksi arus kasnya itu ya nanti kita buat kira-kira ya sekali lagi kalau kita belum punya laporan keuangan kita ya susah mau buat gimana arus kas itu. Nah, nanti kita jelaskan minggu depan ya. Terus untuk proyeksi neraca. Nah, neraca seperti apa?
Nah, yang di kategori laporan keuangan itu sebenarnya apa? Ya, neraca, rugi laba, arus kas, itulah yang dinamakan laporan keuangan. Gitu. Nah, laporan keuangan seperti itu yang bisa untuk membantu kita untuk pengambilan keputusan. Kalau kita bisa baca laporan keuangan. Nah, kadang kita itu karena nggak mampu untuk baca laporan keuangan, menyusunnya aja sebenarnya kalau memang belum bisa menyusun itu tidak apa-apa, tapi paling nggak tahu kalau mau baca itu ini sehat apa enggak, itu caranya gimana sih? Nah, itu nanti minggu depan boleh ditanyain. Terus analisa titik impas. Analisa titik impas ini BEP ya, yang tidak untung tidak rugi. Nah, ini kita analisa seberapa barang yang memang yang kita jual, yang akhirnya produk kita itu kira-kira diproduksi berapa sih terjadi impas, apa terjadi BEP. Nah, itu. Nah, terus juga dari laporan keuangan pribadi tadi sebenarnya yang arus surplus arus kas tadi itu sebenarnya nanti kalau itu memang kita itu sudah surplus, nah surplusnya itu kira-kira dari kita hubungkan dengan produk kita ini, kalau kita jual, kalau kita menjual berapa sih kita bisa membiayai hidup kita dari dari usaha kita itu biar kita tidak menggerus uang usaha kita gitu. Karena selama ini karena nggak ada perencanaan, akhirnya kadang uang bisnis juga kita pakai uang pribadi untuk untuk kebutuhan pribadi, sehingga ketika mau cari modal kerja untuk pembelian bahan baku, uangnya sudah nggak ada gitu. Atau kita hutang, ternyata hutang sebagai modal begitu. Tapi karena kita tidak ada perencanaan keuangan pribadi tadi, ya udah akhirnya kita untuk kebutuhan pribadi juga pakai itu, akhirnya ya udah akhirnya nggak tahu. Jadi akhirnya kan jadi campur ya antara uang pribadi dan uang usaha. Nah, ini bisnis sebagai aset, bukan income. Bisnis sebagai income itu maksudnya apa? Sumber income atau penghasilan tidak akan menghasilkan apabila tidak dikerjakan. Nah, saat Anda memperlakukan bisnis sebagai sumber income, maka Anda akan dipekerjakan oleh bisnis Anda. Nah, ini tidak ada waktu untuk ya keluarga, berlibur, dan lain-lain, karena ikut terjun di situ juga gitu. Nah, kalau bisnis sebagai aset, ini fokus pada sistem. Nah, sistem ini membentuk ada pemasaran, penjualan, operasional, pengelolaan karyawan, dan keuangan. Biasanya yang disebut ini ya, autopilot gitu. Nah, ini jadi kalau sudah autopilot, ini bisnisnya jalan, kita bisa jalan-jalan, bisnisnya tetap jalan gitu. Tapi kalau ini belum autopilot, artinya ya bisnis kita ini kita jalan-jalan, ya bisnis kita tidak jalan begitu. Nah, apa itu manajemen keuangan? Manajemen keuangan itu kita ada tahapan tuh, perencanaan, terus melaksanakan, pengendalian, dan pengawasan. Nah, di sini perencanaan ini kita kan perencanaan dulu nih di bisnis gitu. Ya walaupun kita masih UMKM, tapi kita harus memahami apa itu manajemen keuangan gitu. Kita harus ada namanya perencanaan keuangan. Terus nanti bagaimana kita melaksanakan. Nah, terus pengendaliannya gimana, pengawasannya gimana. Kalau masih level UMKM, kita kadang masih diri kita sendiri, atau kita sudah punya tenaga kerja, misalnya 2 apa 3 atau 1 kayak gitu. Nah, paling enggak gini, apa yang masih kecil, tapi kalau kita sudah mempunyai standar operasionalnya, besok kalau kita sudah mulai bertumbuh, kita butuh orang. Nah, itu tinggal kita masukkan aja, misalnya masukkan orang itu sudah tahu apa yang harus dilakukan gitu. Sumber daya keuangan ya, sumber daya ini semua memang kita harus memahami sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Nah, kelemahan ini ya UMKM dari aspek keuangan ini
tidak ada pencatatan aktivitas, hanya mengandalkan ingatan. Nah, ini biasanya terjadi. Pengelolaan keuangan perusahaan bercampur dengan keuangan keluarga. Terus tidak dilakukan evaluasi kondisi usaha sehingga tidak diketahui tingkat perkembangannya, ya karena tidak pernah ada pencatatan, ya ada mungkin pencatatan manual, nah tapi bukan laporan keuangan. Kadang yang penting ada laporan penerimaan dan pengeluaran, tapi neracanya nggak pernah dibuat. Nah itu padahal sebenarnya untuk neraca itu yang mencerminkan tentang kekayaan dari usaha kita gitu. Walaupun kecil ya nggak apa-apa, tapi kan tetap kita tahu oh kekayaan usaha kita itu segini gitu. Nah, terus kalau laporan laba rugi itu yang mencerminkan kinerja dari usaha kita begitu. Jadi semua itu ada tujuannya. Jadi laporan keuangan itu saling kait-mengkait ya teman-teman. Kalau laporan keuangan tidak ada kaitannya putus-putus itu berarti laporan keuangannya itu belum benar gitu. Ada kemarin yang ke kantor saya gitu menunjukkan nih laporan keuangannya kayak gitu. Nah, tapi saya lihat sekilas saja ini saya langsung tanya, ini gimana? Itu udah kelihatan nggak nyambung kalau kita tahu cara bacanya. Tapi kalau nggak tahu ya kelihatan baik-baik saja gitu. Nah, itu sama aja makanya sebisa mungkin semoga nanti teman-teman juga bisa nih cara baca laporan keuangan. Nah, manajemen keuangan di sini yang utamanya kan kita mulai dari modal usaha dulu. Modal usaha itu kaitannya ada dua, modal investasi dan modal kerja gitu ya. Modal investasi itu apa? Modal investasi itu kita untuk beli peralatannya gitu kan. Kita biasanya kalau misalnya di usaha kita kue ya, produksi kue, nah berarti nanti kita ada oven gitu-gitu. Nah itu modal investasi. Nah modal kerja itu ketika kita untuk nanti beli bahan baku terus dan lain-lain. Nah seperti itu contohnya. Terus manajemen, nah semua itu kita kelola dengan manajemen keuangan untuk mengelola modal kerja tadi, untuk mengendalikan ya laba rugi ya, kalau nanti kita bisa tahu nih laba ruginya gitu. Terus untuk keputusan investasi gitu. Kalau memang kita siap untuk investasi, nah ini biasanya dengan manajemen keuangan yang baik kita akan bisa mengambil keputusan juga, membantu kita sebagai business owner untuk pengambilan keputusan ya ini nanti apakah kita mau beli peralatan lagi atau apakah kita memang untuk pengembangan usaha yang biar lebih besar lagi atau kita bisa menempatkan kerjasama join dengan yang lain begitu. Nah, ini yang terakhir bahwa rezeki yang kita peroleh itu pasti cukup untuk hidup, tapi tidak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Nah, ini ini saya sampaikan karena pernah saya juga diceritakan ya ada salah satu ini kebetulan juga UMKM begitu. Nah, ada salah satu kepala dinas yang cerita ke saya bahwa memang ketika UMKM waktu ikut pameran-pameran dan setelah itu mulai bertumbuh begitu, tapi ternyata mulai bertumbuh bisnisnya, tapi gaya hidupnya juga bertumbuh sehingga ini membeli mobil ya entah itu kredit apa ini, tapi mobilnya ya termasuk mobil yang mewah lah ya gitu. Terus juga gaya hidupnya juga berubah kayak gitu dengan penampilannya yang berubah. Nah, tapi setelah 2 tahun kemudian akhirnya juga malah nggak pernah kelihatan lagi gitu karena ternyata ada penurunan usahanya. Nah, itu yang terjadi karena semua itu terjadi karena gaya hidup. Nah, itu pengantar dari saya. Untuk itu saya kembalikan lagi ke ini ya, moderator, atau langsung ini aja, langsung ada pertanyaan saya jawab gitu, Kak Dian, atau gimana? Terima kasih banyak Ibu atas materinya yang sangat insightful dan rinci sekali ya Bu.
Selanjutnya kita akan berikan kesempatan nih buat teman-teman UMKM yang ingin bertanya langsung dengan praktisi kita pada malam hari ini. Pada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand ya. Oh ya, Ibu ini ada dari Kak Muhammad Rizky. Ya. Silakan Kak Rizky. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Ya. bagaimana cara kita untuk bisa merencanakan laporan keuangan dalam berbisnis ataupun di suatu perusahaan? Karena mengingat yang saya lihat, bisnis itu bisa bangkrut ataupun perusahaan itu bangkrut dikarenakan laporan keuangannya yang asal-asalan dan ada yang mengkorupsi. Dan pertanyaan kedua, tadi sempat disinggung mengenai investasi. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara kita untuk bisa membedakan investasi yang real dan investasi yang bodong? Karena mengingat juga di era saat ini sangat banyak investasi itu yang menipu dan merugikan banyak orang. Terima kasih. Ya. Ya. Ini usahanya apa Kak Rizky? Lagi usaha baju fashion. Di mana? Tempatnya di mana? Di rumah saja. Enggak, maksudnya ini tinggalnya di mana? Domisilinya di mana ini? Maros, Makassar ya? Iya, sekitar situ. Oh ya, oke. Ya, oke Kak Rizky, terima kasih banyak. Nah, ini bagaimana kita merencanakan untuk ini ya, strategi membuat laporan keuangan ya. Nanti minggu depan ikut join lagi ya. Nanti kita kupas laporan keuangannya seperti apa sih yang harusnya ada gitu. Nah, bagaimana merencanakan? Yang pertama ya tentu saja nanti kita akan mulai dari apa yang sudah ada saat ini. Sudah berapa tahun Kak Rizky untuk usahanya? Ya? Baru memulai lagi. Oh, baru mulai. Ya, oke. Kalau baru mulai, nanti yang penting coba dicatat dulu gitu, dicatat. Apa saja yang dicatat? Tentu saja ada kas, ada bank kayak gitu kan. Kalau memang itu dari sisi nanti kita pengen buat neraca, sambil kita coba bikin neracanya. Kas, banknya itu ada berapa? Bank yang atas nama untuk usaha kita, yang maksudnya kalau itu uang kira-kira kalau masih campur gimana? Kalau masih campur, kalau memang sebisa mungkin sebenarnya kalau mau enak, kalau masih maksudnya kalau memang mau mulai dengan cepat, itu kalau kita nggak ada tenaga yang mau mencatat harian, itu sebenarnya dengan kita membuat rekening bank yang terpisah, itu akan lebih baik gitu. Misalnya di penerimaan dan di pengeluarannya. Tapi kalau memang wah saya kan jauh sekali, ya udah, yang penting tetap dicatat. Dicatatnya apa? Apa saja penerimaan dan pengeluarannya itu dicatat semua, begitu. Buku-bukunya itu kalau misalnya buku kas, buku bank, terus misalnya ada piutang, gitu ya. Piutang, nanti ada hutang, ada daftar asetnya. Daftar aset itu apa? Apa saja terus ada persediaan kan dari barang dagangan kita gitu. Kalau itu produksi berarti nanti ada bahan baku juga dong gitu. Nah itu jadi memang di dalam usaha besok untuk lebih lanjut nanti minggu depan ya. Nanti saya contohkan gitu untuk yang malam ini lebih ke arah yang ini ya pribadi dan perencanaannya gitu lebih ke arah itu. Nah itu jadi yang pertama nanti kita mendesain untuk bikin laporan neraca. Terus ada rugi laba. Rugi laba itu nanti bagaimana kita mencatat penerimaan dikurangi biaya-biaya. Biaya-biayanya apa saja? Ya bisa jadi biaya transport, terus juga ada harga pokok penjualan gitu. Kalau ini usahanya baju berarti masuk di dagang gitu. Tentu saja ada harga pokok penjualannya. Ketika kita beli barang yang mau dijual kan kita beli dulu terus nanti kira-kira strategi penentuan harganya gimana. Nah, minggu depan nih kita kupas tuntas yang itu. Nah, itu yang pertama. Jadi
kita buat yang penting laporan neraca dan rugi laba. Nah, nanti kalau sudah ada, kita bisa bikin laporan arus kasnya gitu. Nah, bentuknya seperti apa sekalian minggu depan, karena ini ada 2 sesi ini. Begitu. Terus untuk perencanaannya, sekarang coba ini sudah ada berapa bulan nih, Kak? Ya, Sudah ada berapa bulan? baru jalan 2 minggu lagi. Oh, jadi baru 2 minggu ya. Yang penting sekarang dicatat dulu, dicatat pokoknya semua uang masuk, uang keluar, dicatat ya, gitu. Terus nanti setelah itu dicoba di akhir bulan nanti kita tata yang mana menjadi yang kas masuk, kas tunainya berapa, terus juga apakah masuk di bank, sistem pembayarannya waktu itu gimana, apakah tunai semua atau memang ada yang di bank. Nah, itu terus semuanya dicatat di situ. Terus nanti persediaan barang dagangannya itu kan semuanya juga dicatat tuh persediaan barang karena biar kita tahu nanti keluar masuknya di akhir bulan kan pasti nanti ada barang yang belum dijual, yang apa masih ada gitu, belum terjual. Nah, itu kan masih menjadi nilai yang harus kita masukkan dalam laporan keuangan kita begitu. Terus ada piutang. Piutang itu apa? Orang yang memang pinjam, memang beli terus belum bayar. Nah, itu juga harus ada catatannya. Biasanya kalau uang kasnya itu gini, kenapa kok kita untung tapi uangnya nggak ada? Nah, bisa jadi itu banyak di piutang, terus kita numpuk di persediaan. Nah, problema di usaha dagang itu seperti itu. Nah, makanya kita akan mengatur nih, cara mengatur nanti mengelola arus ini ketika persediaannya itu harusnya ini biar nggak numpuk itu bagaimana gitu. Nanti kita akan, kalau baru 2 minggu kan belum ketahuan nih perputaran barangnya itu kira-kira berapa lama begitu. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi tentang investasi. Investasi bodong dengan investasi yang sebenarnya. Kalau ciri investasi bodong itu kalau memberikan return atau tingkat pengembalian yang prosentasenya lebih kayak istilahnya tuh lebih besar gitu dibandingkan dengan bank, dengan yang lain gitu, dengan menjanjikan gitu. Padahal biasanya kalau seperti itu pasti berisiko tinggi. Kalau misalnya dengan uang 5 juta per bulan bisa ngasih 10%. Nah, ini harus hati-hati juga. Kalau ini memang kita yakin dan ini memang untuk usaha beneran atau memang kita yakin orangnya, itu silahkan. Tapi biasanya kita harus hati-hati kalau memberikan tingkat suku bunga yang tinggi gitu. Biasanya karena pengen biar banyak yang ikut, biasanya kan dengan iming-iming yang suku bunganya tinggi. Nah, tapi kalau memang untuk yang tahu bahwa itu aman apa enggak, ya tentu saja kalau memang di perbankan itu kan memang aman. Cuma suku bunganya itu rendah. Terus juga bisa jadi kalau memang mau ini misalnya pakai emas ya silahkan kita beli emas batangan gitu. Nah, itu juga silahkan. Itu malah real gitu. Nah, nanti kalau misalnya misalnya dengan emas batangan dikumpulkan nanti setelah terkumpul banyak baru dibelikan properti. Itu juga ada yang model seperti itu. Begitu. Kira-kira sudah menjawab Kak Rizky? Sudah, Kak. Terima kasih atas Ya. jawabannya. Iya, sama-sama. Ini Pak Budi Prastio ya, mau Ya, ini raise hand. terima kasih untuk Kak Rizky yang sudah bertanya. Selanjutnya ada Kak Budi Prasetyo. Dipersilahkan untuk berikan pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ati pada kesempatan malam ini. Perkenalkan, nama saya Budi Prasetyo Haji. Saya dari Boyolali, Bu. Oh ya, Pak Budi. Terima kasih sekali kesempatan sharing ilmu pada malam hari ini. Alhamdulillah Ibu, saya sudah ada usaha dan sudah berjalan. Alhamdulillah ada
usaha. Cuman problematikanya sama Ibu. Jadi dalam keuangan ibaratnya laporannya masih belum tertata, belum terencana sih, kasarannya masih amburadul Ibu. Iya. Nah, kadang masih manual dan kadang konsistensinya yang kita enggak tiap hari harus kita tulis gitu loh Ibu. Iya. Nah, tadi Ibu menyebutkan ada aplikasi pencatat keuangan. Kira-kira apa Ibu yang Ibu rekomendasikan, aplikasi apa yang mungkin memudahkan kita. Jadi kita berarti ada pengeluaran langsung bisa kita langsung tulis, jadi nggak harus nunggu mungkin malam dan lain sebagainya. Itu dulu Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Pak Budi. Jadi ini Pak Budi usahanya apa ya Pak? Alhamdulillah kebetulan kami ada Simo Stick jadi Ibu. Jadi stick juga. Sama seblak jeber. Jadi seblak dengan konsep prasmanan Ibu. Oke. Wah kalau ke Boyolali bisa mampir ini. Monggo Ibu silakan. Kita ada di Simo. Oh di Simo. Simo sama Nogosari Ibu. Iya. Saya punya saudara di Simo. Makanya saya pernah ke Boyolali. Saya insya Allah Simonya di dekat Ibu, di selatan lampu merah. Oh, oke. Ya. Oke, Pak Budi. Ya, Pak Budi, kalau memang mau pakai yang aplikasi yang ini ya, pakai handphone kayak gitu, itu bisa akuntansi UKM, download aja di Play Store, itu gratis. Tapi sekali lagi ini nanti kita lihat juga kalau memang dari omset dan durasi yang memang kalau memang masih bisa sendiri itu biasanya pakai aplikasi akuntansi UKM itu lebih sederhana. Cuma kalau nanti memang sudah memang kok ternyata ini sudah ada cabang lagi atau hanya baru satu ini ya Pak? 2 Ibu, Simo sama Nogosari. Oh gitu. Berarti sudah ada accounting-nya? Iya, sementara masih saya sama istri Ibu. Oh gitu, ya. Kalau memang masih mau sendiri gitu, kalau memang mau pakai akuntansi UKM, itu nggak apa-apa Pak, itu lebih sederhana. Itu bukan orang akuntansi aja bisa, tapi sekali lagi itu sederhana gitu. Yang penting ya untuk pengganti catat mencatat gitu loh, gitu. Itu bisa nanti download aja di Play Store, itu bisa. Atau nanti kalau memang mau nanya terkait itu boleh kok nanti hubungi saya gitu, gimana cara mengaplikasikannya, itu sangat mudah juga. Itu ada 2 nanti, yang mungkin basicnya bukan akuntansi dan yang paham akuntansi, itu ada 2 itu bisa dilakukan. Dan saya berkali-kali, saya sebenarnya kan sering diminta untuk ngisi ini ya, akuntansi untuk ini UMKM begitu. Nah, itu rata-rata para teman-teman UMKM itu malah seneng pakai yang itu, lebih cepat bisa dibandingkan ke yang lain. Saya kan beberapa saya ajarkan gitu, tapi ternyata ini yang lebih cepat tuh malah justru yang akuntansi UKM. Ini saya tidak promosi karena ini ya, ini monggo silahkan, karena itu di Play Store ada gitu. Dan itu bukan buatan saya hanya coba-coba dan itu memang lebih enak gitu. Nanti itu langsung laporan keuangannya nanti neraca dan rugi labanya udah ada Pak, gitu. Ataupun kalau mungkin ada, mungkin bisa yang plannernya, berarti nanti bisa membantu kita buat kan ada yang jalan ke situ ya. Oh iya, jadi bisa kalau memang nanti yang untuk perencanaan pribadinya. Iya, pribadi sama bisnis itu Ibu. Oh iya, ada. Itu juga ada nanti di Play Store. Itu sekarang kan banyak ada Money Manager. Kenapa saya rekomendasikan itu? Karena kalau Money Manager itu, tapi yang versi gratisnya aja ya Pak, itu bisa kok. Masih bisa yang versi gratis karena ada yang berbayar itu. Nah, itu ada ininya, ada prosentasenya. Jadi nanti mereka sudah menganalisakan kita itu habisnya banyak di mana kayak gitu. Saya lebih senangnya itu gitu. Jadi lebih tahu kita, jadi besok berarti kita harus ngurangi yang mana kayak gitu.
Sebagai pengingat ya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Terima kasih, Pak Budi. Ya, Waalaikumsalam. Ya, silahkan. Terima kasih kepada Pak Budi yang telah memberikan pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari kolom chat Ibu. Ya. Dari Kak Andi Agusriadi. Izin saya membacakan, Bu. Apakah investasi emas prospeknya menguntungkan ke depan, atau investasi apa yang prospeknya bagus ke depan menurut Ibu? Ya, apakah investasi emas prospeknya menguntungkan ke depan atau investasi apa? Ya, jadi investasi emas sebenarnya investasi emas ini bukan investasi sebenarnya, tapi hedging, pelindung nilai. Jadi kalau sekarang punya uang 1 juta untuk beli 1 gram emas, mungkin 10-20 tahun lagi, itu kan jadi 2 juta misalnya. Nah, udah 100%. Tapi kalau kita nyimpennya uang 1 juta, tahun 2000, mungkin 10 tahun lagi ya tetap 1 juta. Tapi kalau kita nyimpennya emas, yang emas batangan ya teman-teman, karena kalau emas yang yang perhiasan itu kita nanti dapat potongan kalau dijual gitu, potongannya lebih besar ya, walaupun dengan yang ini emas batangan pun ada potongan, tapi kan nggak ada biaya ongkos untuk pembuatannya gitu. Nah, ini bisa jadi gini, tapi untuk jangka panjang ya, kalau kurang dari 5 tahun tuh jangan pakai emas batangan. Kalau lebih dari 5 tahun atau lebih dari 10 tahun itu aman gitu, karena emas itu justru kalau misalnya ada inflasi gitu ya, jadi memang emas itu menyelamatkan gitu, menyelamatkan dalam artian tapi jangka panjang bukan jangka pendek. Kalau nanti tiba-tiba 2 tahun kemudian dijual kok malah turun. Nah, ini karena masih jangka pendek. Ini emas ini untuk jangka panjang. Misalnya mau nabung emas untuk kebutuhan besok anak kuliah. Nah, itu bisa. Misalnya 10-18 tahun lagi, atau anak kita masih bayi, terus nanti kan butuh misalnya umur 19 tahun gitu ya. Nah, itu kan itu sangat bagus sekali gitu. Yang penting itu memang untuk jangka panjang. Begitupun kalau nabung emas, nabung saham. Nabung saham itu kita juga harus jangka panjang. Kalau jangka pendek itu juga tidak direkomendasikan. Nah, kalau untuk yang lain gimana, kayak suku itu apa sih? SB. Ini surat berharga yang diterbitkan oleh, kalau beli lewat bank gitu ya, itu ada ini ya, misalnya nanti ada bisa beli di situ, itu jangka waktunya bisa 3 tahun, untuk 3 tahun kayak gitu, dan itu aman dan biasanya lebih tinggi dari deposito, itu ada begitu. Nah, atau reksadana bagaimana? Reksadana itu macam-macam. Ada reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap itu tentu saja itu juga aman. Terus kalau reksadana saham, nah itu juga untuk jangka panjang begitu. Jadi reksadana itu apa? Reksadana itu seperti sebenarnya bedanya dengan nabung saham. Kalau nabung saham itu kan langsung kita belikan sendiri, kita bisa pakai ini ya, kita bisa download di Play Store juga, nanti kita beli sendiri di situ, itu sangat bisa, sekarang itu gampang sekali. Nah, tapi kalau kita pengen, wah saya kan nggak paham, nah kita nunjuk manajer investasi melalui apa? Reksadana tadi gitu. Nah, itu ada reksadana. Terus juga kalau biasanya kalau memang yang mungkin orang tua zaman dulu itu lebih banyak memang nabungnya nabung emas dan properti gitu ya, beli tanah gitu ya. Nanti ngumpulin dulu emasnya, nanti kalau memang udah kira-kira bisa untuk membayar nilai properti itu dialihkan ke properti, itu juga ada yang model segitu gitu. Jadi kalau memang mau prospek ke depan itu ya tetap aja emas itu kapanpun itu sangat bagus, tapi jangka panjang bukan jangka pendek. Kalau jangka pendek
Jangan ini ya, emas itu kategori untuk jangka panjang begitu. Ada Kak Andi? Oke Bu, sebelum sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya nih Bu, mungkin Ya. dari saya ada sedikit pertanyaan nih Bu. Ya, gimana Kak? Tadi kan sempat menyinggung untuk passive income ya Bu ya. Untuk passive income sendiri, rekomendasi untuk teman-teman UMKM ini apa saja nih? Rekomendasi passive income untuk teman-teman UMKM. Oh ya, jadi gini, passive income itu memang ada jangkanya. Kalau kita masih di level UMKM, begitu, itu kan kita tahapannya ini memang masih aktif income, begitu. Nah, dengan berjalannya waktu kan gini, di pengusaha-pengusaha yang besar itu kan juga awalnya UMKM sebenarnya, gitu ya. Itu masih aktif income. Nah, kapan kita bisa passive income? Ya, kalau dari usaha kita itu bisa menghasilkan pengeluaran-pengeluaran kita itu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kita bulanan tanpa kita aktif gitu, untuk terlibat gitu. Tapi kalau masih kita terlibat di situ, kalau kita nggak terlibat untuk mendapatkan penghasilan itu, kita belum sampai ke tahap ini passive income gitu. Jadi itu passive income dan active income itu kita lihat dari sisi keterlibatan kita, Kak, gitu. Kalau kita itu terlibat dalam usaha kita, terus kita baru mendapatkan uang di situ, terus uang itu untuk pengeluaran-pengeluaran pribadi kita, keluarga kita, artinya itu masih active income. Kalau kita nggak ikut terjun di situ, bisnis kita nggak jalan. Nah, itu berarti passive income. Tapi di saat di saat kita sudah diem saja, maksudnya usaha kita udah jalan, kita maksudnya nggak harus ada kita, bisnis kita jalan, nah itu sudah tahapan passive income. Itu tahapan gitu, tahapan. Jadi gini, kalau ada yang menyampaikan bahwa passive income itu hanya bisa dicapai oleh yang pertama, itu dari mana? Dari bisnis, terus dari properti, terus dari apa yang terakhir, surat berharga. Surat berharga itu apa? Ya kayak ya tadi kayak saham gitu-gitu, tapi sekali lagi itu juga harus mempunyai pengetahuan gitu. Kalau tidak punya pengetahuan, jangan sekali-kali ikut terjun investasi di situ gitu, karena takutnya nanti loss, hilang, dan kita nggak paham gitu. Tapi sekali lagi ini bukan trading gitu, tapi untuk ini ya, membeli perusahaan tuh, perusahaan kan bertumbuh. Kalau perusahaan bertumbuh, sekarang kita misalnya beli satu ini lembarnya misalnya 1.000, 10 tahun lagi namanya perusahaan itu kan bertumbuh. Kalau yang bagus ya, beli yang bagus, beli yang bagus gimana? Ya sekali lagi itu bisa lihat dari laporan keuangan yang disajikan di perusahaan itu kan banyak tuh yang gimana cara bacanya. Nah, memang kita harus bisa cara baca laporan keuangan baru tahu tuh perusahaan yang bagus seperti apa begitu. Nah, kita beli otomatis sekarang 1.000 per lembar. Bisa jadi nanti 20 tahun lagi atau 10 tahun lagi itu bisa jadi 20.000 per lembar. Artinya uang kita itu kan sudah akhirnya naik. Naiknya itu apa? Naiknya itu karena perusahaannya juga bertumbuh begitu. Itu kalau saham. Kalau yang tadi properti itu dari misalnya dari ruko yang kita sewakan atau dari rumah yang kita sewakan, kita punya kos-kosan. Nah, itulah yang nanti itu akan menjadi kita passive income gitu di situ gitu. Nah, kalau bisnis ya kalau udah autopilot seperti owner dari warung steak ya, saya rasa ownernya. Nah, tentu saja ini sudah passive income begitu. Begitu, Kak. Ya. Banyak sangat lengkap sekali ya Bu ya. Baik, Iya. terima kasih Bu. Teman-teman UMKM yang ingin bertanya, dipersilakan ya, karena masih ada waktu yang dipersilakan untuk bertanya kepada praktisi kita nih, mumpung Ibu Ati masih di sini.
Mungkin satu pertanyaan lagi nih Bu dari saya. Iya, saya ada Excel, nanti saya share ininya apa. Saya mau tunjukkan kalau nanti ini nggak ada pertanyaan, belum ada pertanyaan. Gimana? Ada pertanyaan gimana, Kak? Ini Bu, terkait ini apa yang harus kita lakukan jika keuangan pribadi atau bisnis mengalami kesulitan dan bagaimana perencanaan untuk pulih dari keadaan tersebut. Ya, kalau bisnis kita mengalami kesulitan, terus gimana caranya? Ya, kita sekarang gini, kita dalam kondisi punya laporan keuangan nggak? Karena laporan keuangan itu sinyal ya. Kalau kita punya, itu tuh sudah ada sinyal-sinyal. Karena kita nggak punya aja, jadi kita nggak tahu kalau itu bangkrut gitu akhirnya. Gitu. Nanti dari laporan keuangan nanti minggu depan lah ya saya tunjukkan gitu. Kalau bedanya apa nih yang apa laporan keuangan sehat itu seperti apa begitu. Nah, kalau kita punya itu kita akan tahu nih. Tapi akan tahu bahwa ini kita menjelang detik-detik nih gitu. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Jadi sebenarnya laporan keuangan itu seperti sinyal gitu. Sinyal apa ya istilahnya menjadi kita itu untuk hati-hati gitu. Cuma kalau kita kadang business owner itu kan nggak memahami artinya gitu. Tentang ini tuh sudah sinyalnya udah ada. Kalau sama sekali nggak punya laporan keuangan, berarti kita ya financial check up saat itu gitu. Sebenarnya kondisinya kita itu seperti apa sih, separah apa sih gitu. Kita buat laporan neracanya, neraca awalnya gitu. Nah, nanti neraca awal tuh isinya apa? Neraca itu kan kayak timbangan. Nah, nanti kira-kira itu sebenarnya kas kita ada berapa, kas tunainya. Terus banknya ada nggak isinya. Persediaan kita ada berapa, persediaan yang barang dijual kita itu ada apa enggak, masih ada apa enggak. Ternyata numpuk nih di gudang, artinya di pemasaran kita itu tidak lancar gitu. Nah, kenapa tidak lancar? Artinya berarti kita harus ngeluarin nih barang dagangan ini harus dijual nih. Gimana caranya biar nanti akan masuk fresh money, uang kita itu akan ini ada lagi gitu, uang tunainya gitu. Kalau ternyata piutang kita banyak yang nggak tertagih gitu. Nah, artinya kita harus punya data nih siapa yang utang sama kita tagih gitu. Nah, itu kalau kita punya laporan keuangan lengkap, artinya kan kita tahu nggak ada uangnya, kan namanya gini, darah di bisnis itu tuh uang, itu tuh darahnya dalam bisnis. Kalau darah kita itu macet gitu ya, darah mengalir macet, otomatis nanti kita bisa stroke, kita bisa terjadi kesehatan kita terganggu. Nah, begitupun namanya bisnis gitu Kak. Jadi itu harusnya kita ada sinyal-sinyal tuh kalau memang kita punya gitu. Kayak seperti ini loh hasil tes kesehatan kita. Kan kita tahu nih, oh kolesterolnya udah 200 lebih nih. Berarti harus hati-hati nih, harus makannya jangan makan gorengan gitu. Karena kalau ini sudah 250, artinya udah lebih. Atau gulanya sudah 250, artinya di atas kan. Harusnya kan kurang dari 200. Nah, itu pun sebenarnya di keuangan, ilmu keuangan itu ada standar-standarnya nih. Kita jangan lebih dari 1 misalnya gitu. Nah, gitu. Jadi untuk mengatasi kesehatan nanti sakitnya dari usaha kita bisa lihat dari laporan keuangan. Begitu. Nah, untuk strateginya kalau sudah punya laporan keuangan, kita tinggal membenahi, kita tinggal baca laporan keuangan kita. Kalau memang kita belum sama sekali, kita check up dulu laporan keuangan kita tata, terus kita punya laporan rugi labanya, kita bisa penerimaan dan pengeluarannya, kita benahi, kita buat gitu. Nah, ternyata rugi gitu. Kadang itu kan kalau nggak ada, kita nggak paham kalau ternyata rugi karena nggak ada laporan keuangannya. Nah, itu dibuat dulu gitu, baru kita tahu gitu. Begitu Kak untuk solusinya begitu. Ya.
Oke. Intinya di laporan keuangannya gitu ya, Bu. Iya, iya. Jadi kuncinya ujung-ujungnya itu di laporan keuangan sebenarnya. Laporan keuangannya ada. Nah, laporan keuangan ada itu juga belum tentu benar. Karena SDM yang bikin kadang nggak paham gitu. Yang penting ada catatan. Saya menemui beberapa kali, ya ini dari klien-klien saya, ternyata juga walaupun sudah dari accounting, dari ini akuntansi juga, tapi ternyata karena fresh graduate kadang dipercaya untuk itu dan akhirnya laporan keuangannya pun tidak sesuai dan bahkan ada yang salah gitu. Ketika lapor pajak, masukkan di SPT tahunan badan, ternyata salah ininya cara memasukkannya dan akhirnya ada pertanyaan tuh dari pajak. Nah, akhirnya ya ini kan mau nggak mau kan ya gimana nih, kita nggak paham nih. Nah, akhirnya biasanya menghubungi kami dan akhirnya kita yang coba kita bongkar lagi, kita susun ulang lagi dan kita yang menjawab ke kantor pajak, kita dampingi gitu dan akhirnya bisa clear gitu. Karena kita dengan cara kita menyusun laporannya sesuai standar. Nah, minggu depan kita akan tahu nih standar-standar apa yang harus kita buat untuk level UMKM. Terus level yang sekarang sudah IPO itu standarnya apa gitu. Nah, itu beda gitu. Nanti kita akan membaca kita akan belajar bersama minggu depan tentang laporan keuangan. Begitu. Nah, ini saya share ini ya untuk Excel. Excelnya udah belum? Oh, ini udah. Nah, ini saya buat ini nanti disesuaikan ini ya, kekecilan ya, tak besarin sebentar. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan, Kak? Sudah, Ibu. Ya. Nah, di sini nanti coba teman-teman untuk bikin pakai Excel ini ya, laporan neraca keuangan siapa, keluarga siapa. Nah, misalnya keluarga Pak Budi tadi ya, gitu. Misalnya tanggalnya tanggal sekarang aja nggak apa-apa gitu, nggak harus tanggal 31 Desember karena ini baru mulai sekarang. Karena kalau kita hitung 31 Desember kan kita harus nyari-nyari lagi, tapi kalau memang mau effort ya silahkan, tapi kalau memang enggak ya saat ini aja nggak apa-apa, ke depan kita perbaiki gitu, mulai saat ini biar nanti kita akan enak selanjutnya di tahun-tahun yang bulan-bulan ke depan kan sudah tinggal mengikuti aja. Nah ini misalnya kasnya ada enggak gitu, kalau memang ada berapa nominalnya, nanti ada kas tunai, boleh ditulis di sini kas tunai. Terus ada bank, misalnya banknya ada 5, ya udah ini dibuat banknya ada 5, di sini berapa jumlahnya dimasukkan di sini. Terus untuk properti, punya properti, misalnya ada rumah tinggal, nah ini intinya aset gitu ya. Terus rumah kedua, properti yang lain, properti yang lain, terus kepemilikan bisnis dan investasi, misalnya saham, obligasi, atau reksadana. Nah, ini boleh disesuaikan dengan keadaan kepemilikan kita. Terus misalnya punya asuransi unit link misalnya, atau atau yang lain gitu. Ini yang dimasukkan yang asuransi yang kaitannya ada unit link untuk investasinya. Kalau bukan unit link, itu kan masuknya berarti di biaya ya, biaya polisnya saja gitu. Kalau yang unit link ini kan total unit linknya, misalnya ada 50 juta gitu. Nah, itu bisa ditulis karena sebagai aset. Terus juga nilai tunai misalnya ada gitu. Nilai sekarang dari dana pensiun. Misalnya, kalau memang nggak ada ya nggak apa-apa. Terus tabungan hari tua, tabungan saat ini misalnya ada. Intinya yang aset ini kaitannya dengan ini yang laporan keuangan pribadi ya teman-teman ya. Kalau untuk minggu depan yang keuangan usaha, keuangan bisnis gitu. Nah, ini yang utang dan kekayaan bersih. Di sini ada utang jangka pendek, misalnya utang kartu kredit, itu ada apa enggak? Kalau enggak ada dikosongin.
Terus utang jangka panjang, misalnya ada kredit mobil, pinjaman rumah, apa untuk KPR kayak gitu. Nah, itu silahkan nanti ditulis di sini. Ini sisa pinjamannya ya sampai saat ini. Nah, terus total utangnya berapa, total utang jangka pendeknya berapa, total keseluruhan utang jangka pendek dan jangka panjangnya berapa. Nah, di sini itu ada nilai kekayaan bersih. Nilai kekayaan bersih ini didapatkan dari total aset di sini dikurangi total utang di sini, itu kekayaan bersih. Artinya itulah kekayaan bersih keluarga kita gitu. Ini punya misalnya punya untuk suami dan istri, kalau punya sendiri-sendiri misalnya ini bisa digabung jadi satu gitu. Terus total utang dan nilai bersih ya, kekayaan bersihnya ini bisa di sini. Nanti akan sama tuh antara total aset yang di sini dengan total utang dan kekayaan bersih. Ini harus sama. Coba nanti ini untuk PR dikerjakan. Kalau besok minggu depan ada kesulitan bisa ditanyakan. Terus arus kas. Ini contoh arus kas ya. Contoh arus kas. Ini ada contoh neracanya. Oh, ini udah ada contoh yang bisa diisi. Ini sudah diisikan. Ini contohnya ya. Nanti bisa diikuti. Ini contohnya seperti ini ya, udah diisi. Nah, nanti antara total aset dengan total utang dan nilai bersih kekayaan itu sama. Gitu. Terus kita contoh arus kas. Nah, arus kas ini isinya apa arus kas? Isinya ini ada arus kas masuk, misalnya dari gaji, dari bonus dalam setahun. Dividen, misalnya dapat dividen gitu. Terus total kas masuk berapa totalnya. Terus arus kas keluar. Nah, ini kalau memang mau saat ini baru mulai, ya udah mau bulanan dulu nggak apa-apa gitu. Nanti kalau udah dari bulan apa nih? Sekarang bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai Desember kan jadi setahun, nanti ketahuan tuh di akhir tahun gitu. Jadi total misalnya 11 bulan karena mulai dari Februari gitu. Kalau mau mulai Januari ya silahkan. Itu biar untuk tahu sebenarnya kita arus kasnya bisa dilihat nih bulanan. Arus kas keluarnya apa? Ada tabungan. Terus pengeluaran tetapnya apa? Misalnya ada KPR, ada tambahan pembayaran KPR atau pembayaran kredit mobil, terus premi asuransi. Nah, itu semua beda-beda ya gitu. Terus pengeluaran variabelnya. Ini misalnya ada pajak, makanan, transportasi. Nah, ini. Terus nilai bersih arus kas. Nah, ini atas pendapatan bersih masuk dalam tabungan di neraca itu 600.000. Ini ada sisa 600.000, surplusnya 600.000. Nah, begitu. Nah, sebenarnya kalau ini sudah ketahuan, misalnya bulanan kita di sini tuh pengeluarannya ini 6 bulan ini setahun ya. Kalau ini contoh untuk setahun. Misalnya mau buat bulanan, itu ternyata di sini muncul sampai pengeluaran kita 10 juta gitu. Di sini 10 juta. Artinya kalau penerimaan kita itu kurang dari 10 juta, berarti kan minus. Kalau minus, nah kita harus mikir, ini ternyata kita berarti kemarin menggerus uang usaha kita dong kalau kayak gitu. Karena ini minus gitu. Artinya kalau minus kayak gini, berarti biar nggak minus, bisa jadi kita kurang ini di hiburan, di apa istilahnya kebutuhan rumah tangga misalnya mau dikurangi sehingga di sini tidak minus. Itu bisa. Nah, terus kalau itu memang semata-mata dari usaha kita aja, kita di level UMKM, kita ketemu di sini kebutuhannya misalnya 10 juta sebulan, artinya usaha kita itu kalau menghasilkan kurang dari 10 juta, artinya kita itu nombok. Dan artinya kita bisa pakai uang usaha kita. Tapi kalau dari 10 juta itu kita bisa membuat target gitu, target omset kita. Misalnya dari 10 juta itu kan nanti berarti kita targetnya bisa untuk menjual misalnya harusnya 1.000 produk kita gitu.
biar untungnya 10 juta. Nah, itu bisa untuk membuat target, teman-teman. Nah, biasanya teman-teman di level UMKM itu jarang yang membuat target gitu. Yang penting apa yang ada aja. Jadi kadang kita belum optimal gitu. Biar punya target, ya udah kita dari hitungan uang pribadi kita. Kalau nanti misalnya suami istri itu ada bekerja, kan ketahuan nih kekurangannya, itulah yang di backup dari usahanya itu berapa. Misalnya taruhlah harusnya 10 juta dalam sebulan, ada gaji 5 juta, artinya kan hanya 5 juta aja yang di cover dari usaha kita. Usaha kita itu harus menghasilkan 5 juta itu atau lebih, karena nanti bisa untuk misalnya harusnya 7 juta, yang 2 juta bisa untuk penambahan perputaran modal kita gitu untuk usaha kita. Jadi akhirnya harusnya labanya 7 juta, yang 5 juta untuk kebutuhan hidup, yang 2 juta untuk tambahan modal, perputaran modal kita untuk usaha kita. Nah, itu sebenarnya untuk perencanaan bisnis kita itu harusnya sampai ke sana. Begitu. Nanti minggu depan nanti saya contohkan itu untuk yang target, kita harus bisa mentargetkan tuh gimana caranya gitu. Nanti kita aplikasikan di usaha kita. Apa usaha kita? Kita di bidang jasa, manufaktur, atau di ini perdagangan gitu. Nah, manufaktur itu contohnya apa? Contohnya itu yang kaitannya nanti dengan bahan baku. Itu kategori di manufaktur. Nanti perhitungan HPP-nya juga udah beda dengan yang perdagangan. Berbeda juga dengan yang usaha jasa begitu. Nah, ini ya, ini contoh kita membuat arus kas. Nanti malah juga ada PR nih bikin arus kas pribadi sebulan aja nggak apa-apa, dari mau bulan Januari atau mau bulan ini aja, mulai Februari ini coba dibikin sampai ini gitu sudah berapa, apakah minus atau masih surplus begitu. Sama membuat neraca ini yang harus kita buat gitu, biar kita tahu kondisi keuangan usaha kita, kondisi pribadi kita. Kita harus tahu keuangan pribadi kita dulu. Nah, baru kita juga biar nanti kita juga merapikan yang usaha kita. Jadi kan nanti akan sama-sama rapi begitu. Nah, kalau memang saat ini memang susah untuk mencari nanti mau mencatatnya susah gitu, nggak mau ambil pusing, itu ya memang buka rekening bank aja, yang penerimaannya disendirikan, pengeluarannya disendirikan. Itu nanti gampang banget tuh bikin laporan keuangannya, karena hanya ada di situ ya. Jadi nanti kan akan ketahuan usaha kita itu laba atau rugi gitu. Nah, nanti untuk laporan neraca tinggal disesuaikan saja. Itu rumus itu kemarin ini ada waktu saya kebetulan ketemu juga dengan pengusaha yang selama 3 tahun tidak tahu kemana uangnya gitu, karena kan campur aduk dengan uang pribadi, dan pusingnya setengah mati ketika mau beli bahan baku, padahal ini produksi tas ya, itu kesulitan gitu. Nah, setelah itu akhirnya buka rekening untuk penerimaan dan pengeluaran, semua untuk pengeluaran di rekening yang lain gitu. Nah, nanti tinggal kalau nanti yang di penerimaan itu kalau memang ini ya tinggal nanti pindahkan ke rekening yang khusus pengeluaran itu, tapi kan terkontrol itu. Akhirnya tahu bahwa oh mindah itu berarti untuk pengeluaran gitu. Jadi disendiriin begitu. Dan nanti kalau misalnya mau ngambil untuk privé gitu, itu juga tercatat begitu, karena kan udah ketahuan, karena ini hanya berarti selain itu ya kalau nggak ada kaitannya dengan usaha berarti kan itu privé gitu. Itu secara gampangnya. Tapi kalau memang mau dicatat dengan baik ya tetap semua transaksinya dicatat begitu. Nah, itu tambahan dari saya. Teman-teman kalau mau ada yang bertanya silahkan. Mungkin pertanyaan terakhir nih ya Bu ya, dari Kak Ainul. Izin
tanya Ibu, sekarang sudah banyak aplikasi berbagai macam platform dengan menawarkan cara investasi dengan mudah dan dengan nominal kecil. Apakah ini bisa menjadi solusi untuk investasi bagi masyarakat dengan modal yang minim? Iya, nah nanti platformnya itu apa dulu gitu ya. Kalau platformnya itu resmi apa enggak? Nah, itu dulu ya. Karena ini ada juga yang saya baca ternyata ada platform yang ternyata abal-abal dan akhirnya banyak yang dirugikan. Dengan era sekarang ini, kita itu dengan mudah kalau kita nggak paham, dengan mudah ketipu gitu. Karena kan ada juga yang apalagi yang namanya peer-to-peer lending gitu. Kalau kita nggak benar-benar tahu gitu, itu kan peer-to-peer lending itu apa? Jadi peer-to-peer lending itu kita mempercayakan uang kita nanti sebenarnya ini nanti untuk membiayai usaha juga gitu. Biasanya ada misalnya UMKM, tapi ini ada peer-to-peer lending. Jadi kita pemilik usaha, pemilik modal, pemilik uangnya, pemilik dana. Kita mempercayakan di platform itu. Nah, platform itu nanti yang akan menyalurkan ke UMKM. Nah, itu juga ada. Nah, itu silahkan tapi dilihat dulu itu kalau resmi apa enggak kayak gitu. Gitu. Terus kalau memang yang modal kecil gitu bisa ini kayak ada sekarang itu kalau nabung emas itu juga ada yang kecil-kecil dengan uang 10.000 aja bisa nabung emas di Pegadaian kayak gitu. Nah, itu juga bisa, itu silahkan aja kalau memang mau, tapi yang penting ada resminya. Apa itu bisa dipercaya gitu dengan kalau memang nggak kenal siapa yang maksudnya hanya kita belum pernah tahu dan kita daripada bingung-bingung ya udah kita nggak usah pakai yang seperti itu. Kalau kita nggak benar-benar tahu, tapi kalau kita sudah memahami apa itu platformnya, maksudnya udah tahu, udah kenal juga, gitu, ya udah silahkan gitu. Karena dengan modal kecil pun memang nggak masalah gitu. Kan sekarang itu dimudahkan dengan misalnya mau, ya tadi misalnya mau nabung emas dengan nilai rupiah 10.000 aja. Kalau kita punya usaha misalnya sehari ada untung yang bisa kita alokasikan terus kita untuk nabung di situ, gitu ya silahkan. Tapi sekali lagi itu yang resmi gitu. Kalau memang nggak kenal, nggak paham, baru dengar gitu, baru tahu, ya udah mending cari yang kira-kira memang sudah eksis gitu kan banyak juga gitu. Gitu. Terima kasih atas jawabannya Ya. dari Kak Airi. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Mungkin mengingat waktu ya, teman-teman. Untuk sesi diskusi pada malam hari ini mungkin kita cukupkan. Terima kasih untuk teman-teman UKM yang sudah mengaktifkan sesi diskusi webinar Warung Akademi pada malam hari ini. Sedikit kami informasikan lagi, di acara kali ini kita menyediakan voucher makan dari Warung Steak and Shake. Caranya gampang banget teman-teman, dengan capture kegiatan pada malam hari ini, story teman-teman di Instagram dan tag Warung Akademi dan KJAASP_official. Itu mungkin dari Ibu Ati pada malam hari ini ada sedikit closing statement Ibu untuk teman-teman UMKM pada malam hari ini. Iya, oke. Ini tadi dari Pak Iqbal intinya diawasi OJK. Benar, Pak. Pokoknya intinya itu kita harus yang resmi ya kalau mau investasi apapun, terutama memang yang mengawasi siapa ya memang kalau di Indonesia ya OJK gitu. Nah, oke, bahwa memang kita itu bisa mulai sebenarnya memang kita memulai itu agak ribet ya. Kan kadang orang pusing nggak usah dicatat nanti kita ini kok saya selama ini nggak pernah nyatet juga nggak masalah. Nah, itu semua tergantung saya kembalikan ke teman-teman gitu. Kalau memang mau bisnis kita bertumbuh, kita juga di pengelolaan di keuangan keluarga kita juga lancar, ya sebaiknya memang kita harus mulai saat ini kita mulai mencatat. Kita mulai mencatat, kita membukukan begitu walaupun kita bukan akuntan gitu. Itu sangat bisa sekali gitu dengan cara-cara yang sekarang di sheet di Excel saya tadi itu juga ada kalau mau nanti membuat tujuan keuangan misalnya mau berapa tahun kayak gitu. Itu memang kalau mau dirunut lagi itu memang bisa nambah
waktu gitu untuk diskusi kita. Misalnya mau bisa mencapai tujuan untuk menjadi untuk mau misalnya kita mau umroh dengan jalan misalnya jarak 3 tahun lagi bisa umroh, ini gimana caranya, terus sebaiknya mau gimana. Nah itu kan ada tekniknya begitu. Nah nggak apa-apa, yang penting paling nggak kita sudah bisa memberikan wawasan pada teman-teman. Nanti silahkan kalau memang mau bertanya silahkan juga, kan itu bisa DM di IG kami tadi KJA ASP Official atau juga di Sekolah Finansialkom. Nah, itu boleh nanti DM, nanti kita pasti akan jawab begitu. Nah, itu saja dari saya. Yang penting teman-teman sudah punya niat untuk melakukan pencatatan gitu. Karena dengan adanya niat itu semoga nanti kita bisa disiplin gitu. Karena itu kuncinya, disiplin mencatat. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ati atas penjelasannya. Intinya kita harus rajin mencatat baik masukan maupun pengeluaran kita gitu ya. Baik, selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kepada rekan-rekan dari UMKM dipersilahkan untuk on cam ya. Silakan teman-teman UMKM sedikit dokumentasi untuk kita pada malam hari ini. Izin saya hitung dari slide 1, ini ada sekitar 4 slide, Ibu. Iya. Silakan teman-teman yang belum on cam, mungkin bisa on cam. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua, 1, 2, oke. Slide yang ketiga, 1, 2, oke. Slide yang terakhir. Terima kasih kepada teman-teman UMKM yang sudah hadir pada malam hari ini. Jangan lupa untuk absensi di link yang sudah kami sediakan di kolom komentar ya. Untuk materi dan juga sertifikat akan kami share ke grup begitu teman-teman. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Ati yang telah hadir pada malam hari ini, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Mungkin dari Ibu ingin melanjutkan aktivitas pada malam hari ini, kami persilakan. Ya, oke. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama Kak Dian. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu minggu depan ya. Ya Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk teman-teman pelaku UMKM. Semangat terus untuk terus upgrade skill kita di bisnis ini. Terus jangan lupa untuk presensinya yang sudah ada di kolom komentar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa pantengin terus Waroeng Academy di Instagram untuk info-info kelas selanjutnya, baik offline maupun online. Mohon maaf apabila dalam saya membawakan acara masih ada kekurangan. Saya Diani Islamiati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.